Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi peraturan OJK nomor 11 tahun 2017 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham daripada suatu perusahaan terbuka. Jadi gampangnya ketika seseorang memiliki saham perusahaan TBK, kemudian dia mungkin membeli untuk menambah atau dia menjual. Nah, itu ada aturan OJK bahwa harus dipublikasikan. Nah, cuman memang tidak untuk semua orang, tapi ditujukan untuk orang dalam. Ya. Jadi sering juga dikenal dengan transaksi orang dalam atau insider trading. Nah, orang dalam itu bisa pemegang saham yang utama atau pemegang saham pengendali, bisa direksi, komisaris, dan pihak yang punya di atas 5%. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video sebagai berikut. Jadi contoh ini saya ambil dari CNBC ya. Ada berita bosnya BCA jual saham senilai 4,36 M buat renovasi rumah. Tidak hanya CNBC sih, dikutip juga ada di Kontan, ada juga di Bisnis Indonesia dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk praktek pelaksanaan daripada POJK nomor 11 ini. Jadi kenapa pihak-pihak yang direksi, kalau untuk Bapak Ibu yang nggak tahu ya, Pak Jaja Setia Atmaja itu direktur utamanya Bank BCA, sudah menjabat cukup lama. Gitu. Nah, kenapa orang-orang ini harus mendisclose dia punya transaksi? Bukannya kalau kita beli saham, jual saham itu kan pribadi gitu kan. Nah, sebab pihak-pihak yang saya sebut di atas, mereka itu punya informasi lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan Juni, mungkin mereka sudah punya proyeksi sampai Desember atau bahkan tahun depan. Ya. Kemudian hal yang sama juga laba bersih. Nah, kalau perusahaan mau bagikan dividen, itu bisa saja menjadi salah satu pemicu harganya naik. Nah, yang menentukan pembagian dividen itu kan ya pemegang saham, direksi, komisaris dalam rapat. Pada saat mereka rapat, rapatnya kemudian dinotulenkan, kemudian mereka menyelenggarakan RUPS untuk mengumumkan pelaksanaan dividen tersebut. Nah, jadi antara mereka sudah memutuskan akan melakukan dan baru diputuskan lagi dalam secara resmi dalam RUPS itu ada jeda waktu. Bisa saja orang-orang itu memanfaatkan kesempatan untuk beli duluan misalnya. Nah, ada juga yang mungkin ada aksi korporasi, apakah dia right issue, apakah akan ada pemegang saham baru yang masuk atau dia akan yang apa right issue non penawaran umum. Jadi PMHTD ya, penawaran penawaran saham itu tanpa tanpa penawaran umum. Nah, jadi aksi-aksi korporasi itu akan diketahui lebih dulu, bukan diketahui karena mereka lah pengambil keputusannya. Nah, selain mereka yang disebut itu ya, direksi, pemegang saham, pengendali dan juga komisaris, ada juga yang disebut dengan pemegang saham di atas 5%. Pemegang saham di atas 5% ini bukan berarti pemegang saham pengendali. Bisa aja misalnya ada satu orang yang punya dana cukup besar, dia senang sekali sama perusahaan tersebut, atau mungkin menurut dia valuasinya murah, dia beli terus. Nah, kalau kepemilikan saham di atas 5%, itu otomatis dia masuk dalam pihak yang terkait. Sehingga dia harus mengumumkan seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia misalnya kayak Lo Keng Hong, ya, Bapak Lo Keng Hong itu beberapa kali namanya muncul sebagai pemegang saham di atas 5% di perusahaan. Nah, kalau kita cek di RTI juga keluar namanya seperti itu. Nah, orang-orang yang disebut di atas ya, jadi direksi, komisaris, pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham di atas 5%, kalau misalnya mereka punya sahamnya, kalau direksi komisaris di bawah 5% juga tetap kena ya. Nah, itu wajib melaporkan dia punya berapa. Kemudian kalau dia melakukan transaksi beli atau transaksi jual, itu juga wajib dilaporkan maksimal 10 hari sejak dia melakukan transaksi. Formatnya seperti di bawah, ya. Nama, tempat tinggal warga negara, nama perusahaannya apa, jumlah saham dan persentase sebelum dan sesudah transaksi, jumlah saham yang dibeli atau dijual, harga beli, harga jualnya, tanggal, tujuan, status, kemudian kalau misalnya dia punyanya
itu lewat misalnya perusahaan di tempat lain. Nah, mungkin juga ada pengungkapan seperti ini. Nah, jadi formatnya seperti ini. Nah, contohnya kalau misalkan Bapak Ibu ke websitenya RTI, BBCA gitu ya, Anda eh, klik ke bagian CA News. CA itu Corporate Action News. Jadi data-data seperti itu bagian dari keterbukaan informasi dan dipublikasikan. Nah, karena dia keterbukaan informasi, itu juga sering dikutip dari berita. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh format yang sesuai tadi. Nama pemegang saham, Jaja Setiatmaja, kewarganegaraan Indonesia, kategori direksi, status pengendali, bukan pengendali. Pengendali itu maksudnya apa? Itu pemegang saham utama yang ibaratnya menentukanlah atau memberikan approval atau ketidaksetujuan daripada rencana direksi. Gitu ya. Nah, kode saham BBCA, tanggal transaksi 15 September 2022, jenisnya penjualan. Nah, waktu itu Pak Jaja menjual 500.000 lembar saham Bank BCA di harga 8750. Persentase saham ditransaksikan ini mungkin dari total saham yang beredar. Ya, saham Bank BCA banyak sekali ya, jadi masih 0,000 sekian persen. Kemudian jumlah saham setelah transaksi, jadi walaupun sudah menjual 500.000, oh ternyata Pak Yaya masih punya hampir 40 juta lembar. 40 juta lembar kalau misalnya dikalikan 8.000, ya, wah, berapa miliar tuh? Kalau misalnya 40 juta kali 8.000, 8 kali 4, 32 miliar. Ya. Jadi sahamnya Pak Yaya itu mungkin masih 30-an miliar lebih. Gitu. Nah, kemudian persentase sesudah transaksi 0,03%, status kepemilikannya langsung. Jadi kalau tidak langsung, misalnya Pak Yaya itu beli, tapi numpang di rekening istrinya atau rekening anaknya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini dipublikasikan. Saya masih ingat ya, marketing atau dia bilang, Pak, nasabah saya panik, Pak. Kenapa? Oh, katanya si yang punya bank apa dirutnya Bank BCA jual saham. Jadi ada apa nih dengan BCA? Masya Allah, saya bilang. Ya namanya dia pegang saham, kalau harga sahamnya naik, dia mau pakai uangnya kan suka-suka dia. Jadi kan bukan apa. Nah, kalau dia jual semuanya eh, dengan alasan yang menurut kita kurang masuk akal gitu ya, ya mungkin kita bisa curiga. Lawang uangnya banyak kok, dia cuma jual sebagian untuk renovasi, salahnya apa gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang corporate action seperti itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif kalau orang beli saham. Kalau orang jual saham. Karena kalau dia nggak jual-jual, berarti orang beli nggak boleh jualan. Itu kan sebagai investor kita juga harus rasional ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau Anda cari ya satu-satu ya, kadang-kadang ada juga yang unik gitu. Saya ketemu satu saham, ini sekali lagi ya, bukan rekomendasi buy, sell, atau hold ya, termasuk yang BCA juga. Ada saham Bayan, ya, waktu saya ambil tanggal 20-an September di 60 ribuan. Nah, tapi di sini pemegang sahamnya itu menjual ya 203.500 lembar di harga 30.000. Saya bingung, kenapa harga marketnya 60 ribuan dia jual di 3.000 gitu. Sisanya memang masih banyak sih, dia punya 2 miliar lembar. Jadi kalau jual cuma 200.000 lembar, ya itu cuma 0,00 sekian persennya lah. Gitu. Nah, uh, ini memang baiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan langsung, karena penyebabnya bisa aja banyak ya. Bisa aja misalkan gini, ini bagian dari MESOP ya, Management Employee Stock Ownership Program. Jadi misalnya ada karyawan yang berprestasi, direktur yang berprestasi, komisaris yang mungkin berprestasi gitu ya. Nah, karena berprestasinya mungkin dalam kontrak mereka sudah membuat, oke, ini kamu saya kasih saham ya, nanti sahamnya di harga sekian gitu. Nah, ternyata dari masa kontrak sampai dia KPI-nya tercapai, bisa saja itu jeda waktunya lama, harga sahamnya sudah keburu tinggi. Nah, jadi dua pihak saling saling apa saling mematuhi isi kontrak lah, jadi dijalankan dengan harga itu. Bisa juga kadang-kadang sahamnya nggak liquid, ya karena sahamnya nggak liquid itu dijual dengan harga nego dengan jumlah yang banyak dan orang bersedia beli di harga itu. Ya, bisa juga banyak alasan lainnya. Terus terang saya tidak tahu Bapak Ibu. Ini hanya salah satu dugaan saya aja. Dan memang saya bukan pihak yang mengetahui juga. Jadi memang ada baiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, tapi ini merupakan contoh yang bagus dalam artian ketika pemilik perusahaan, direksi, komisaris atau pemegang saham di atas 5%, mereka melakukan transaksi,
Mereka informasikan ke publik. Publik bisa mengacu pada informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, tapi sekali lagi, tidak semua keputusan atau aksi korporasi itu berarti positif atau negatif. Kadang-kadang itu business as usual. Kadang-kadang ada juga sih beberapa case ya, itu untuk pinjaman. Jadi dijual, jadi sahamnya dijadikan jaminan atau direpokan. Biasanya kalau direpokan itu memang setengah daripada harga pasar. Tapi kalau saya lihat transaksi tadi kelihatannya bukan ya, karena kalau direpokan kayaknya terlalu kecil angkanya, cuma berapa miliar. Kalau puluhan sampai ratusan miliar, biasanya itu transaksi repo, walaupun tidak selalu juga. Nah, kita juga mesti lihat setelah transaksi, harganya bagaimana, wajar apa tidak, volumenya berapa, tujuannya apa, seperti itu. Satu hal yang harus kita perhatikan itu adalah kalau misalkan pemegang saham pengendali mereka melepas saham terlalu banyak, ya, bahkan yang tadinya misalnya di atas 5%, sekarang cuma tinggal 2 atau 3%. Nah, itu ada baiknya kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan yang cukup serius. Tapi biasanya kalau Bursa Efek Indonesia, mereka juga meminta kepada pihak perusahaan untuk menjelaskan kenapa ya, dan penjelasannya itu juga dimasukkan dalam keterbukaan informasi. Jadi selain pergerakan transaksi orang dalam, kita juga harus memperhatikan fundamental. Ganti pemilik tidak selalu buruk, bisa saja ganti pemilik yang baru punya kompetensi yang lebih baik. Nah, pada akhirnya selalu kepada sales perusahaan meningkat apa tidak, net profit meningkat apa tidak, kemudian ya mungkin yang lain-lainnya seperti kewajiban hutang, penagihan kredit, ada yang macet apa tidak. Nah, itu juga salah satu pertimbangan utama. Nah, demikian tentang transaksi orang dalam atau insider information. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.